Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya doakan dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan yang prima, hati yang gembira, dan semangat yang tak pernah padam. Selamat datang kembali, dan salam hangat untuk Anda yang baru pertama kali bergabung di channel Cahaya Sehat Lansia. Di sini, kita akan terus belajar bersama, berbagi tips dan rahasia, agar masa tua kita menjadi masa yang paling indah, mandiri, dan tentunya sehat Bapak dan Ibu. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah cerita yang sangat menginspirasi saya. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mengunjungi sebuah desa kecil yang asri. Di sana, saya bertemu dengan seorang nenek bernama Mbah Karni. Usianya sudah 84 tahun, tapi subhanallah, semangatnya masih seperti usia 60-an. Setiap pagi, beliau masih rajin menyapu halaman rumahnya yang luas, berjalan kaki ke warung tanpa tongkat, dan bahkan masih kuat mencabuti rumput di kebun kecilnya. Saya lihat wajahnya begitu cerah, dan dari obrolan kami, beliau mengaku sudah lupa kapan terakhir kali dirinya jatuh sakit. Tentu saja saya penasaran. Saya pun bertanya, "Mbah, apa rahasianya bisa sehat dan sebugar ini?" Sambil tersenyum dan menunjuk ke arah kebunnya yang rimbun, beliau menjawab, "Obat terbaik itu gratis, ada semua di tanah. Nenek cuma rajin makan apa yang nenek tanam." Jawaban sederhana itu membuka mata saya, bahwa rahasia umur panjang dan jarang sakit itu ternyata bukan pada obat-obatan mahal, melainkan pada sayuran hijau yang sering kita anggap biasa. Dan hari ini, saya akan bagikan rahasia dari kebun Mbah Karni untuk kita semua. Salah satu keluhan paling umum yang kita rasakan saat usia bertambah adalah badan terasa gampang sakit dan sering lemas. Baru kena angin sedikit, sudah meriang. Baru beraktivitas sedikit, sudah letih. Rasanya daya tahan tubuh kita tidak sekuat dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Dalam istilah medis, ini berkaitan dengan menurunnya fungsi sistem imun seiring bertahapnya usia. Pabrik tentara di tubuh kita tidak lagi memproduksi pasukan sekuat dan sebanyak dulu. Akibatnya, virus dan bakteri jadi lebih mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Badan yang sering terasa lemas juga merupakan sinyal bahwa tubuh kekurangan bahan bakar dan material berkualitas untuk perbaikan sel. Nah, bahan bakar dan material terbaik itu tidak jauh-jauh, Bapak dan Ibu. Semuanya terkandung dalam sayur-sayuran yang akan kita bahas tuntas hari ini. Sayuran ini bekerja layaknya montir dan suplemen alami, yang memperkuat kembali pasukan imun kita dan memberikan energi yang kita butuhkan untuk tetap aktif dan mandiri. Sebelum kita bongkar satu persatu sayuran ajaib ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu lebih dekat. Boleh ya? Tulis di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Saya senang sekali bisa tahu dari mana saja sahabat Cahaya Sehat Lansia berasal. Dan, jika Bapak dan Ibu merasa topik kali ini penting, mohon dukungannya dengan menekan tombol like. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga lainnya dari kami. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri 7 sayuran rahasia lansia jarang sakit. Kita akan mulai dari sayuran yang mungkin sudah sangat akrab di dapur kita. Ingat, kuncinya bukan pada sayuran yang mahal atau impor, tapi pada konsistensi kita mengonsumsinya. Sayuran hijau berbentuk seperti pohon kecil ini adalah garda terdepan untuk pertahanan tubuh kita. Brokoli adalah sumber nutrisi yang padat. Namun, ada satu senyawa andalannya yang bernama sulforafane. Senyawa ini adalah antioksidan super yang bertugas melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, sulforafane ini bekerja seperti komandan yang melatih kembali pasukan imun kita. Ia merangsang produksi enzim pelindung di dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih waspada dan lebih kuat dalam melawan infeksi virus atau bakteri penyebab batuk, pilek, dan demam. Inilah alasan mengapa rutin makan brokoli bisa membuat kita tidak gampang sakit. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin C dan vitamin K. Vitamin C, seperti yang kita tahu, adalah vitamin utama untuk imunitas. Sementara vitamin K bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga kepadatan tulang. Ini sangat penting
untuk mencegah osteoporosis dan menjaga tulang kita tetap kuat untuk menopang tubuh. Cara terbaik mengolah brokoli adalah dengan dikukus sebentar, sekitar 5-7 menit saja. Tujuannya agar warnanya tetap hijau cerah dan kandungan sulforifenia tidak banyak yang hilang. Cukup tambahkan sedikit bawang putih geprek saat mengukus, rasanya sudah sangat lezat dan menyehatkan. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan brokoli ke dalam menu mingguan Anda. Anggap saja setiap kuntum brokoli yang kita makan adalah satu prajurit tambahan untuk memperkuat benteng pertahanan tubuh kita. Jika badan sering terasa lemas, tidak bertenaga, dan mudah pusing, bisa jadi kita kekurangan zat besi. Dan rajanya zat besi dari dunia sayuran adalah bayam. Sayuran favorit tokoh kartun Popeye ini benar-benar memberikan kekuatan seperti yang digambarkan. Zat besi adalah komponen utama dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein di sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot dan otak. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia, yang gejalanya adalah lemas, letih, lesu, dan sulit berkonsentrasi. Dengan rutin makan bayam, kita membantu memastikan pasokan oksigen tubuh lancar, sehingga badan terasa lebih bertenaga. Bayam juga merupakan sumber magnesium yang luar biasa. Magnesium membantu lebih dari 300 proses biokimia di tubuh. Salah satunya adalah mengatur tekanan darah. Mineral ini membantu melemaskan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan kerja jantung pun lebih ringan. Untuk kesehatan mata, bayam mengandung lutein dan zeaxanthin. Kedua antioksidan ini berkumpul di retina mata kita dan berfungsi sebagai kacamata hitam internal, melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan cahaya biru dari layar gawai. Ini sangat penting untuk mencegah katarak dan degenerasi makula di usia senja. Ingat ya Bapak dan Ibu, masak bayam jangan terlalu lama. Cukup masukkan di akhir proses memasak, aduk sebentar hingga sedikit layu, lalu langsung angkat. Dengan begitu, kita mendapatkan manfaat maksimal dari sayur bening bayam yang kita santap. Wortel identik dengan kesehatan mata, dan itu 100% benar. Warna oranye, cerahnya berasal dari beta-karoten, yang akan diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin A. Vitamin ini adalah nutrisi esensial bagi retina mata, membantu kita melihat lebih jelas di kondisi cahaya redup dan menjaga permukaan mata tetap lembab. Namun, manfaat wortel jauh lebih dari sekadar untuk mata. Vitamin A yang dihasilkannya juga merupakan salah satu pilar utama sistem kekebalan tubuh. Vitamin ini membantu menjaga kesehatan lapisan mukosa di saluran pernapasan dan pencernaan kita. Lapisan mukosa ini adalah benteng pertahanan pertama yang menghadang kuman sebelum masuk lebih jauh ke dalam tubuh. Dengan lapisan mukosa yang sehat, kita tidak akan mudah terserang batuk, pilek, atau infeksi pencernaan. Inilah mengapa wortel sangat baik untuk lansia yang rentan masuk angin atau punya masalah perut sensitif. Wortel juga mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Cara terbaik menikmati wortel untuk mendapatkan beta-karotennya adalah dengan memasaknya sebentar dan menambahkan sedikit lemak sehat, misalnya ditumis dengan sedikit minyak zaitun atau dimasak dalam sup berkaldu. Proses pemasakan dan adanya lemak akan membantu tubuh menyerap beta-karoten dengan lebih efektif. Jus wortel segar tanpa gula juga bisa menjadi alternatif yang menyegarkan. Rutin mengonsumsi wortel adalah cara mudah dan murah untuk menjaga pandangan mata tetap jernih dan daya tahan tubuh tetap prima. Sayuran yang sering kita temukan dalam urap, pecel, atau tumisan ini ternyata punya manfaat hebat untuk menjaga energi dan stabilitas tubuh lansia. Kacang panjang adalah sumber serat larut yang sangat baik. Serat ini bekerja seperti spons di dalam perut kita. Fungsi utamanya adalah memperlambat penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah. Ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Dengan gula darah yang stabil, energi kita tidak akan naik turun secara drastis. Badan jadi tidak mudah lemas setelah makan dan tenaga terasa lebih awet sepanjang hari. Selain serat, kacang panjang juga mengandung vitamin B kompleks
terutama folat. Vitamin B berperan sebagai pekerja pabrik dalam metabolisme energi. Vitamin ini membantu mengubah makanan yang kita makan menjadi tenaga yang siap pakai untuk sel-sel tubuh. Dari sel otot hingga sel otak, kacang panjang juga merupakan sumber silika, mineral, yang sering terlupakan namun penting untuk kesehatan tulang dan jaringan ikat. Silika membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Cukup direbus sebentar untuk lalapan cocol sambal, ditumis dengan tempe, atau dimasukkan ke dalam sayur lodeh. Kehadiran kacang panjang di piring kita adalah jaminan pasokan energi yang stabil untuk menemani aktivitas kita. Labu siam atau jipang adalah sayuran yang sangat bersahabat bagi ginjal dan tekanan darah para lansia. Keunggulan utamanya adalah kandungan airnya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Ini menjadikan labu siam sebagai diuretik alami yang lembut. Artinya, mengonsumsi labu siam dapat membantu melancarkan buang air kecil. Proses ini sangat penting untuk membantu ginjal membuang kelebihan garam, natrium, dan racun dari dalam tubuh. Dengan berkurangnya kadar garam, tekanan darah tinggi pun bisa lebih terkontrol. Ini menjadikan labu siam sebagai sayuran wajib bagi penderita hipertensi. Selain itu, labu siam juga kaya akan potasium atau kalium. Kalium adalah mineral yang bekerja berlawanan dengan natrium. Jika natrium menaikkan tekanan darah, kalium justru membantunya turun. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kesehatan jantung. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah kemampuannya membantu mencegah asam urat. Sifat diuretiknya membantu mengeluarkan kelebihan asam urat melalui urin, sehingga tidak menumpuk di persendian dan menyebabkan nyeri yang menyiksa. Karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral, labu siam sangat mudah diolah, ditumis, dimasak sayur bening, atau bahkan dijadikan lalapan kukus. Semuanya lezat. Sayuran ini adalah cara alami untuk menjaga ginjal tetap sehat dan tubuh terhidrasi dengan baik. Jangan remehkan daun dari umbi yang merakyat ini. Daun singkong adalah salah satu sayuran dengan kandungan protein nabati tertinggi. Ini adalah berita baik bagi para lansia yang ingin menjaga kekuatan ototnya. Seperti yang kita tahu, masa otot cenderung menurun seiring usia, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Protein dari daun singkong menyediakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak dan menjaga kekuatannya. Otot yang kuat bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kemandirian. Otot kaki yang kuat mencegah kita mudah jatuh, dan otot tangan yang kuat membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Daun singkong juga merupakan sumber zat besi dan vitamin C yang baik. Kombinasi keduanya sangat sinergis. Vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan dengan lebih efektif. Ini adalah jurus jitu untuk mencegah anemia dan mengatasi badan yang sering terasa lemas dan tidak bertenaga. Selain itu, daun singkong kaya akan serat yang membantu sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Serat juga memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu kita menjaga berat badan ideal di masa tua sebelum dimasak. Pastikan untuk merebus daun singkong hingga empuk untuk menghilangkan senyawa sianida alaminya. Setelah itu, daun singkong siap diolah menjadi berbagai masakan lezat, seperti gulai, tumis, atau sekadar direbus untuk lalapan. Dan sekarang, kita sampai pada bintang utama kita, sayuran yang disebut sebagai pohon ajaib, atau Miracle Tree, oleh para ahli gizi dunia. Diadoncella, tanaman yang mungkin tumbuh liar di pekarangan rumah kita ini, adalah sebuah supermarket gizi yang kandungannya sungguh luar biasa. Daun kelor adalah jawaban dari hampir semua masalah kesehatan lansia. Untuk tulang yang mulai keropos, kandungan kalsium dalam daun kelor disebut-sebut beberapa kali lipat lebih tinggi dari susu. Ini menjadikannya benteng pertahanan terbaik melawan osteoporosis dan menjaga tulang tetap padat dan kuat. Untuk badan yang sering lemas karena anemia, kandungan zat besinya jauh mengalahkan bayam. Mengonsumsi sayur bening daun kelor secara rutin adalah cara paling ampuh untuk mendongkrak kadar hemoglobin dan mengucapkan selamat tinggal pada rasa lemas dan pusing.
Bagi bapak dan ibu yang sering mengeluh nyeri sendi atau pegal linu, daun kelor memiliki puluhan senyawa antiparadengen dan antioksidan. Senyawa ini bekerja layaknya obat anti radang alami, meredakan pembengkakan pada sendi, dan mengurangi rasa nyeri secara signifikan, tanpa efek samping. Cara mengolahnya pun sangat mudah. Cukup masukkan daun kelor di tahap akhir memasak sayur bening. Masak selama 1-2 menit saja, lalu angkat. Jangan dimasak terlalu lama, agar nutrisinya tidak rusak. Rasanya yang lezat dan manfaatnya yang dahsyat, menjadikan daun kelor sebagai sayuran yang wajib ada di menu kita. Inilah rahasia sejati Mbah Karni dan para lansia sehat lainnya. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Kekayaan alam yang Tuhan sediakan untuk kita. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk menjadi sehat di usia senja, kita tidak perlu mencari suplemen yang mahal. Jawabannya ada di pasar terdekat, bahkan mungkin di halaman belakang rumah kita. Kuncinya adalah memahami apa yang tubuh kita butuhkan. Saat daya tahan tubuh menurun dan badan terasa lemas, tubuh kita sedang meminta nutrisi berkualitas tinggi. Dan ketujuh sayuran tadi brokoli, bayam, wortel, kacang panjang, labu siam, daun singkong, dan sang juara daun kelor adalah jawaban terbaik atas permintaan tubuh kita. Ingatlah saran praktisnya. Usahakan untuk mengonsumsi sekitar 250 gram sayuran setiap hari, atau sekitar 2 mangkuk kecil. Dan yang terpenting, variasikan jenisnya. Hari ini makan bayam, besok brokoli, lusa, daun kelor, dengan begitu semua kebutuhan nutrisi tubuh akan terpenuhi secara seimbang. Kisah Mbah Karni mengajarkan kita satu hal. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bukan usaha besar sesekali, tapi usaha kecil setiap hari. Merawat tubuh di masa tua adalah bentuk syukur kita yang paling nyata. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah setelah ini jadi lebih semangat untuk makan sayur? Saya tahu, salah satu musuh terbesar kita terkadang adalah rasa malas. Malas membersihkan, malas memasak. Kita sering berpikir, repot. Tapi coba kita renungkan. Mana yang lebih merepotkan? Meluangkan waktu 15 menit untuk memasak sayur bening yang menyehatkan, atau menghabiskan berhari-hari berbaring sakit di tempat tidur? Tentu kita semua tahu jawabannya. Mari kita lawan rasa malas itu. Anggap saja memasak dan makan sayur adalah ritual kita untuk menyayangi diri sendiri. Sebuah investasi kecil setiap hari untuk kemandirian dan kebahagiaan kita di masa depan. Terakhir, jika Anda merasa video ini membawa manfaat, jangan biarkan cahayanya berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, dan keluarga tercinta. Mari kita sebarkan cahaya sehat ini lebih luas lagi. Terima kasih telah menemani saya sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.